Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arminilla dari Prodi S1 Gizi dengan NIM 107211003. Di sini saya akan membahas tentang protein. Pertama yaitu tentang protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Untuk menyusun protein yaitu CHONSP. Fungsi protein yang pertama sebagai enzim yang mampu mempercepat reaksi biologis. Yang kedua, pengatur metabolisme tubuh. Yang ketiga, penyembuh luka hingga dapat meregenerasi sel, utamanya pada kulit. Yang keempat, penyeimbang asam basa yang mampu menjaga stabilitas pH cairan pada tubuh. Yang kelima, pembentuk otot yang membantu perkembangan pada anak-anak dan remaja. Yang keenam, penghancur dan penetral zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Pentingnya protein bagi tubuh. Protein membantu tubuh menjalankan fungsinya secara optimal. Yang pertama, sebagai sumber energi. Protein digunakan sebagai sumber energi bila suplai karbohidrat dan lemak kurang. Karbohidrat dan lemak adalah protein sparing. Transport zat gizi. Protein di dalam darah dapat berperan pengangkut zat gizi lainnya. Yang ketiga, sistem pertahanan tubuh. Protein membentuk antibodi yang bertanggung jawab untuk melawan infeksi dan benda asing yang masuk dalam tubuh. Yang keempat, keseimbangan cairan tubuh. Protein darah dapat menghasilkan tekanan onkotik, yaitu tekanan untuk mempertahankan agar cairan tubuh tetap berada pada kompartemennya. Penggolongan protein berdasarkan fungsinya. 1. Protein sempurna atau protein dengan nilai biologi tinggi atau bermutu tinggi adalah protein yang mengandung semua jenis asam amino esensial dalam proporsi yang sesuai untuk keperluan pertumbuhan. Contoh kasian pada susu dan albumin pada putih telur. 2. Protein kurang sempurna merupakan protein yang asam aminonya lengket tetapi jumlah dan dari beberapa asam amino sedikit. Protein kurang sempurna tidak mampu mencukupi pertumbuhan, tetapi protein kurang sempurna ini dapat mempertahankan jaringan yang telah ada. Contoh protein pada albumin yang terdapat pada kacang-kacangan dan gliadin pada gandum. 3. Protein tidak sempurna merupakan protein yang kurang atau tidak memiliki asam amino esensial. Protein tidak sempurna tak mampu mencukupi pertumbuhan dan mempertahankan yang telah ada sebelumnya. Contoh yen yang terdapat pada jagung. Penggolongan protein berdasarkan komponennya. 1. Protein sempurna. Protein sempurna ialah protein yang di dalamnya terkandung suatu asam amino yang lengket. Penggolongan protein berdasarkan komponennya. 1. Protein sempurna. Protein sempurna ialah protein yang di dalamnya terkandung suatu asam amino yang lengkap. Protein sempurna tersebut pada umumnya itu terdapat pada protein hewan. 2. Protein kurang sempurna. Protein kurang sempurna ialah protein yang asam aminonya lengkap, namun jumlah dari beberapa asam amino tersebut sedikit. Protein kurang sempurna tersebut tidak mampu untuk mencukupi pertumbuhan. Namun, protein kurang sempurna tersebut dapat mempertahankan jaringan yang telah ada sebelumnya. 3. Protein tidak sempurna. Protein tidak sempurna ialah protein yang kurang atau juga tidak mempunyai asam amino esensial. Protein tidak sempurna tersebut tidak mampu untuk mencukupi pertumbuhan dan juga mempertahankan yang telah ada sebelumnya. Penggolongan protein berdasarkan strukturnya. Struktur protein tersusun dari rantai asam amino akan memiliki berbagai macam struktur yang khas pada masing-masing protein. Karena protein disusun oleh asam amino yang berbeda secara kimiawinya, maka suatu protein akan terangkai melalui ikatan peptida dan bahkan terkadang digabungkan oleh ikatan sulfida. Selanjutnya, protein bisa mengalami pelipatan-pelipatan membentuk struktur yang bermacam-macam. Ada 4 tingkat struktur protein, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. 1. Struktur primer. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder protein adalah struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur tersier protein adalah lipatan secara keseluruhan dari rantai polipeptida sehingga membentuk struktur 3 dimensi. Yang keempat, struktur kuartener. Struktur kuartener adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang.
Penggolongan protein dibagi menjadi dua, yaitu protein fibrous atau bisa disebut serat dan protein globular. Jenis-jenis protein. Yang pertama, protein hormon merupakan salah satu jenis protein yang berfungsi sebagai bahan kimia dasar pembentuk hormon. Yang kedua, protein enzim. Jenis protein lain yang terdapat di dalam tubuh bertugas sebagai pembentuk enzim. Yang ketiga, protein struktural. Berfungsi sebagai komponen yang sangat penting untuk membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Yang keempat, protein antibodi. Protein antibodi adalah protein yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari adanya zat asing atau organisme asing yang memasuki tubuh. Yang kelima, protein transport. Protein di dalam tubuh juga berfungsi sebagai pengantar molekul dan zat gizi di dalam tubuh. Yang keenam, protein penggerak. Protein ini mengatur kekuatan dan kecepatan jantung bergerak serta otot saat berkontraksi. Sifat-sifat protein. Yang pertama, suka larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan pembahasan asam atau basa. Yang ketiga, bersifat amfoter karena pembentuk ion Zwitter. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Protein konjugasi merupakan senyawa protein yang mengikat terkait dengan molekul lain yang bukan protein. Protein konjugasi terdiri atas nukleoprotein, glikoprotein, fosfoprotein, lipoprotein, kromoprotein. Sumber protein yang pertama, sumber protein hewani. Kandungan asam amino protein hewani lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Protein hewani juga mengandung lebih banyak nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua, sumber protein nabati. Kandungan asam amino protein nabati tidak selengkap protein hewani. Namun, konsumsi protein nabati punya banyak manfaat untuk kesehatan. Protein nabati. Protein tempe 85 gram dengan kandungan protein 15 gram. Protein kacang hijau 200 gram dengan kandungan protein 15 gram. Protein alpukat 140 gram dengan kandungan protein 3 gram. Protein jagung 100 gram dengan kandungan protein 9,5 gram. Protein hewani. Protein satu telur ayam dengan kandungan 6 gram protein. Protein dada ayam dengan kandungan 30 per 100 gram protein. Makanan tinggi protein. Yang pertama ada tempe. Setiap 100 gram tempe terdapat 19 gram protein. Yang kedua ada telur. Setiap 100 gram telur terdapat 13 gram protein. Yang ketiga ada dada ayam. Setiap 100 gram dada ayam terdapat 31 gram protein. Yang keempat ada daging sapi. Setiap 100 gram daging sapi terdapat 26 gram protein. Manfaat protein hewan. Yang pertama, mengontrol berat badan. Yang kedua, meminimalisir risiko penyakit jantung. Yang ketiga, meningkatkan performa tubuh. Yang keempat, mencegah penurunan massa otot. Manfaat protein nabati. Yang pertama, membuat kita kenyang lebih lama. Yang kedua, membantu menjaga kesehatan usus. Yang ketiga, dapat membantu melawan penyakit. Akibat kekurangan dan kelebihan protein. Kekurangan: 1. Kerontokan rambut. 2. Gangguan fungsi otak. 3. Imunitas tubuh menurun. Kelebihan: 1. Meningkatnya berat badan. 2. Kerusakan ginjal. 3. Kehilangan kalsium. Tanda-tanda kekurangan protein. Yang pertama, kekurangan energi. Yang kedua, kerap demam. Yang ketiga, terus-menerus ingin makan manis. Yang keempat, kulit kering. Yang kelima, tidak nafsu makan. Penanganan malnutrisi protein. 1. Pemberian antibiotik. 2. Pemberian vitamin A. 3. Merangsang perkembangan anak. Selanjutnya, pencernaan protein. Proses protein yang masuk ke dalam tubuh diawali dengan mengunyah makanan yang menjadi sumber protein. Mengunyah adalah proses awal yang sangat penting dalam penyerapan nutrisi bagi tubuh. Dengan mengunyah makanan menjadi potongan yang lebih kecil dan halus, hal ini bisa membantu sistem pencernaan bisa bekerja dengan maksimal. Maka penyerapan nutrisi termasuk protein dari makanan yang kita konsumsi akan lebih baik. Setelah proses pemecahan protein menjadi zat yang lebih kecil sesuai dilakukan, berikutnya asam amino akan masuk ke dalam usus halus. Letak usus halus ini adalah di antara lambung dan usus besar. Saat protein masuk ke usus halus, pankreas juga akan melepaskan enzim bikarbonat yang bertugas untuk menetralkan partikel asam yang bisa saja terbawa dari lambung. Ternyata meskipun protein sudah dipecah menjadi lebih kecil, asam amino dan peptida
peptida masih belum bisa diserap oleh usus halus. Inilah sebabnya dua zat tadi harus kembali dicerna menjadi bentuk yang lebih sederhana. Untuk melakukan tugas ini diperlukan bantuan beberapa zat, yaitu enzim tripsin, kimotripsin, dan karbonsipeptidase yang agar asam amino dan peptida bisa terurai. Jika protein sudah menjadi bentuk yang paling sederhana, maka usus halus akan menyerapnya. Pada dinding usus halus terdapat bagian bernama villi dan mikrofili yang memudahkan penyerapan asam amino. Berikutnya, asam amino akan masuk ke dalam aliran darah bersama dengan nutrisi lainnya yang juga sudah diserap oleh usus halus. Nantinya asam amino ini akan tersalurkan ke seluruh bagian dan organ tubuh kita bersama dengan darah yang mengalir di tubuh. Metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino. Kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif. Deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenase dalam katalis, sedangkan jika transmisi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada satu asam amino terhadap asam amino yang lain. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kurangnya sumber energi, tidak seperti lemak dan karbohidrat. Asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen amino di dalam asam amino. Protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik, merupakan polimer asam amino yang terikat pada satu sama lain dalam ikatan dalam sel hidup. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.